Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak Bapak yang Bapak sayangi, telah banyak yang masuk ke WA Bapak menanyakan, Pak Dhani kisi-kisi soalnya, Pak Dhani kisi-kisi soal untuk ujian hari Senin, padahal ujiannya masih hari Senin, besok masih hari Minggu. Tapi tidak apa-apa, pada malam hari ini Bapak sempatkan untuk ngetek video. Sebenarnya voice note-nya juga sudah Bapak share di grup, namun untuk lebih jelasnya poin-poin mana saja yang akan dibahas, maka pada video ini akan ditampilkan juga pembahasan yang telah kita bahas, yang telah kita catat bersama, dan juga telah kita kerjakan latihan yang saya bersama kemarin di sekolah. Tentang mata pelajaran Al-Quran hadis, kita mengambil atau hanya mempelajari dua bab, di mana dua bab itu yang pertama adalah bab ke-7 halaman 67, yaitu keutamaan belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua bab 13 halaman 126, yaitu bab hormat kepada kedua orang tua. Jadi kenapa hanya dua bab itu? Karena memang kita masih menerapkan sistem pembelajaran tatap muka terbatas, di mana pada setiap pertemuannya kita hanya memiliki waktu yang singkat. Tidak bisa saya masuk menjelaskan panjang lebar kemudian memberikan materi yang lebih banyak dengan waktu segitu, nggak bisa. Jadi yang umumnya waktunya 2 jam itu 90 menit, maka dengan kita masih menggunakan tatap muka terbatas ini hanya mendapatkan waktu sekitar 50 menit. Oleh karena itu waktu segitu saya rasa tidak bisa kita buru untuk menghabiskan semua bab. Juga sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kita hanya memfokuskan pada bab-bab yang memang menurut saya itu harus atau sangat-sangat perlu diajarkan kepada anak-anak. Maka dua bab inilah yang saya pilih kemarin. Nah, pada bab yang pertama, yaitu keutamaan belajar Al-Quran, di mana ada hadisnya, dua-duanya ada hadisnya. Keutamaan belajar Al-Quran ada hadis satu, yaitu bunyinya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi tidak perlu dari an Abi Hurairah atau an Utsman radhiyallahu anhu, tidak perlu. Kita perlu hanya matannya, ya. Jadi hadis itu meskipun anak-anak belum waktunya mempelajari apa itu sanad, apa itu matan, apa itu rawi, ya, tapi selalu Bapak sampaikan bahwa hadis itu ini namanya matan, ini namanya rawi, ini namanya sanad. Nah, sanadnya nggak usah dihafalkan, cukup dihafalkan matannya atau isinya, yaitu isinya apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khair itu baik, kum kamu atau sebaik-baik kamu, man barang siapa ta'allama mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu dan mengamalkannya. Jadi seseorang itu dianggap sebagai versi terbaik apabila dia belajar Al-Quran dan mengamalkan isi daripada apa yang dipelajarkannya, atau dia mengajarkan lagi apa yang dia ketahui. Itu maksud daripada hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kemudian hukum mempelajari Al-Quran atau hukum belajar Al-Quran, hukumnya adalah wajib, fardu, sama itu fardu atau wajib bagi setiap muslim. Jadi nggak bisa diwakilkan namanya belajar Al-Quran itu. Jadi umpama karena dia fardu ain bagi setiap diri, nggak bisa diwakilkan orang tua aku aja lah atau adik aku aja lah yang belajar Al-Quran, aku nggak usah, nanti dapat syafaat daripada orang tua atau adik, tidak bisa, ya. Jadi namanya belajar Al-Quran itu wajib bagi setiap muslim. Para orang tua juga jangan hanya mengkhususkan anaknya ngaji tapi orang tuanya nggak bisa ngaji, jangan sampai, ya. Jadi memang harus semuanya harus bisa, karena ini kewajiban daripada setiap muslim. Kemudian kemarin juga telah disampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan
di kota apa, kemudian Al-Quran itu adalah mukjizatnya Nabi siapa. Nah itu kan kemarin sudah diterangkan bahwa ada 3 kitab lain yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, baru yang terakhir ada kitab Al-Quran. Kemarin juga di kelas telah Bapak sampaikan Nabi daripada masing-masing kitab, namun pada pertanyaan soal nanti itu tidak ditanyakan, itu hanya sebatas pengetahuan. Nah yang ditanyakan adalah kepada Nabi siapakah Al-Quran itu diturunkan, kemudian jumlahnya, mungkin ya jumlah suratnya berapa, kemudian pahala kemarin disampaikan dan juga telah Bapak terangkan. Jadi Al-Quran itu memiliki keutamaan. Satu, dia membuat pembacanya mendapat rahmat Allah. Allah suka dengan pembaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Kemudian dia juga menjadi obat, ya, menjadi obat. Jadi kalau kita lagi suntuk-suntuk, lagi banyak pikiran segala macam, Al-Quran itu diputar saja membawa ketenangan, apalagi kalau kita baca sendiri. Kemudian dia juga membawa pahala pada setiap huruf, bukan setiap ayat. Maka kemarin disampaikan berapa pahala yang disampaikan pada tiap hurufnya. Di buku ada catatannya, kemudian di layarnya nanti Bapak tampilkan juga. Kemudian untuk hikmahnya, jadi orang yang suka belajar Al-Quran dan mengamalkannya itu adalah ciri-ciri hamba yang beriman. Jadi orang disebut alim atau orang paham itu apabila dia belajar kemudian dia mengamalkannya atau mengajarkannya kepada yang lain. Jika dia hanya belajar tapi tidak mau mengamalkan ke orang lain, maka itu juga salah atau keliru atau bisa dibelokkan nanti. Kemudian orang yang hanya belajar tidak mengamalkannya itu, maka hafalannya atau ilmunya gampang lupa. Karena apa? Karena tidak diulang-ulang dan tidak disampaikan kepada orang lain. Tapi jika diulang-ulang dan jika saya disampaikan kepada orang lain, maka ilmunya akan semakin kuat dan semakin lengket lagi. Itu saja untuk bab ke-7 keutamaan Al-Quran. Kita lanjut bab 13 halaman 126, bab hormat kepada kedua orang tua. Nah, pada bab ini ada hadisnya juga. Hadisnya berbunyi, ridha Allah fi ridha al-walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ya, jadi cukup dihafalkan matannya saja atau isi daripada hadisnya saja. Kemudian artinya juga dihafalkan. Kemarin sudah Bapak suruh hafalkan. Sudah hafal tapi sudah pada lupa lagi. Nah, ini masih ada waktu 1 hari. Silakan dihafalkan lagi juga dengan terjemahnya. Ridha Allah fi ridha al-walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah berdasarkan atas atau tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah didasarkan atas kemurkaan kedua orang tua. Jadi Allah itu memandang kepada kita, setiap muslim itu melihat kepada sikap kita kepada orang tua dulu, atau perasaan orang tua kepada kita sebagai anaknya. Kalau orang tua kita sudah senang kepada kita, tidak dongkol, tidak sakit hati, maka Allah juga senang, Allah juga bahagia, Allah juga sayang. Maka kemarin ada anak yang menanyakan, Pak ridho atau apa Pak? Pak murka atau apa Pak? Karena anak-anak yang namanya anak kelas 1, anak kelas 2. Anak kelas 2 ini baru lepas kelas 1, baru mau naik kelas 3. Jadi kalimat-kalimat atau kosakata itu mereka belum banyak yang mengerti atau paham. Nah, pintar-pintar kita untuk menyampaikannya. Ridho itu kemarin saya sampaikan, Bapak sampaikan bahwa ridho itu semacam perasaan bahagia atau senang. Artinya kalau orang tua kita senang atau bahagia kepada kita, maka Allah juga memandang kita sebagai dengan perasaan pandangan yang senang dan bahagia. Nah, murka itu apa? Murka itu adalah perasaan semacam perasaan benci atau marah, ya. Jadi kalau orang tua kita murka atau orang tua kita marah atau benci kepada kita, maka Allah memandang kita pun dengan pandangan yang benci atau pandangan yang marah. Maka hati-hatilah ketika kita berinteraksi kepada kedua orang tua. Memang kadang tidak semua orang tua bisa mengerti anak. Ini juga yang saya sampaikan bahwa ada doa kedua orang tua, doa ibu dan
bapak. Yang sudah anak-anak pasti sudah hafal semua. Doanya berbunyi, Robbi firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Atau biasanya anak-anak zunubiyya tidak pakai Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu sama saja artinya. Zunubi itu tambahan. Artinya apa? Robbi firli, ya Allah ampuni aku, zunubi kesalahanku, wali walidayya juga dosa dan kesalahan kedua orang tuaku, warhamhuma dan kasihilah mereka kama rabbayana shaghira, dan sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami kecil. Nah, ini saya sampaikan kepada anak-anak bahwa doa ini bermata dua. Ini juga mungkin belum banyak orang tua mendengarkan ini. Mungkin akan saya sampaikan pada video ini. Doa ibu bapak itu bermata dua. Bermata dua dalam arti apa? Selama orang tua kita melakukan atau merawat kita waktu kita kecil, umur 0 tahun sampai usia kita balik, sekitar usia 12 tahun, maka seperti itulah yang akan diterima orang tua atas dasar doa anak kepada orang tua. Ketika orang tua itu memperlakukan anaknya dengan perlakuan sebagaimana anaknya, sebagaimana Nabi contohkan, sayang, dirawat, diberi kasih, diberi cinta, maka doa tadi akan membawa rahmat, akan membawa berkah kepada orang tua, baik orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang sudah berada dalam alam kubur atau sudah meninggal dunia. Namun jika umpama ada orang tua yang tidak merawat anaknya dengan benar, hanya melahirkan kemudian tidak merawat, malah menitipkan ke orang tua atau menitipkan ke mertua, bahkan hanya menitipkan ke baby sister dan lain sebagainya, tidak mau menyusui, anak nangis tidak mau merawatnya, sampailah anak itu balik, maka doa tadi bisa jadi bala atau musibah bagi orang tua yang jenisnya seperti ini. Nah, ini hati-hati. Maka ketika mungkin ada orang tua yang seperti itu, bertobatlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, juga minta maaf kepada anak. Jadi kelemahan kita sebagai orang tua adalah kita jarang meminta maaf kepada anak. Nah, ini salah. Anak bisa meminta maaf karena dia melihat kepada orang tuanya meminta maaf. Anak bisa memaafkan karena dia melihat orang tuanya suka memaafkan. Anak juga suka kasih sayang dan lemah lembut karena melihat orang tuanya kasih sayang dan lemah lembut. Juga sebaliknya, anak bisa keras dan bandel ketika melihat orang tuanya tidak bisa menjadi contoh. Jadi untuk bab kedua orang tua ini saya sampaikan bahwa tugas orang tua dan juga tugas anak itu sama-sama berperan penting untuk saling menghormati. Jadi tidak ada yang namanya durhaka itu hanya dijatuhkan kepada anak. Orang tua pun bisa mendapat status durhaka kepada Allah. Karena apa? Karena menelantarkan amanah yang Allah berikan kepada kita berupa seorang anak. Maka ini hati-hati. Jadi untuk orang tua juga jangan sampai gampang mengucapkan kata durhaka. Sebagaimana kisah yang sudah pernah sering kita dengar, yaitu kisahnya Malin Kundang. Orang tuanya mengutuk anaknya karena anaknya tidak mengakui orang tuanya ketika anaknya sudah berjaya. Itu juga ada dalam buku diceritakan. Nah, untuk anak-anak, sikap durhaka ini juga tidak boleh. Maka itu juga ada dicontohkan pada buku ini, pada pelajaran ini, yaitu cara-cara menghormati kedua orang tua yang masih hidup. Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara merendahkan nada suara, lemah lembut dalam bertutur kata, melaksanakan nasihatnya, melaksanakan perintahnya, melaksanakan petunjuknya, kemudian membantu pekerjaan orang tua, juga meringankan pekerjaan orang tua. Jadi kita tuh jangan dikit-dikit disuruh malas, dikit-dikit disuruh nggak mau, jangan. Karena semua yang kita kerjakan itu akan berdampak positif pada kehidupan kita ketika kita dewasa. Kemudian ada juga sikap-sikap kita berbakti kepada orang tua yang telah tidak ada atau telah meninggal, yaitu dengan cara mendoakannya, kemudian menjalin silaturahmi yang baik kepada kerabat orang tua, juga kepada temannya orang tua, bersikap akur dan baik kepada saudara sekandung maupun saudara seangkat atau saudara seibu atau saudara sebapak. Kemudian tidak membuat dosa-dosa besar yang dimana nanti orang tua nanti
juga ikut menanggung bebannya di alam kubur. Kemudian hadis tadi sudah, hukum hormat kepada orang tua juga sudah disampaikan bahwa hukum menghormat kepada kedua orang tua adalah wajib, ya. Wajib itu kenapa? Orang tua itu sebaiknya ketika bersalaman tangannya kita cium supaya mendapatkan barokah dan keridhaan daripada orang tua, sambil orang tua memegang kepala anak dan sambil doakan. Insyaallah jika orang tua sudah ridho kepada anak, selalu mendoakan anaknya yang baik-baik, bahkan dalam keadaan marah pun mendoakan yang baik-baik, maka percayalah anak kita pasti akan menjadi anak yang sukses dan berhasil di masa yang akan datang, baik keberhasilan itu berupa keberhasilan atau kesuksesan dalam bidang agama maupun dalam bidang dunia. Soal ujian 20 pilihan ganda 10 isian singkat, jadi yang diserapkan kelas 1 dan kelas 2 adalah isian singkat, bukan esai. Kelas 5 dan kelas 6 baru mungkin diajarkan untuk mengisi esai atau mengisi sebagai analisa. Tapi kalau kelas 1, kelas 2 hanya mengisi sambungan daripada pertanyaan biasanya, yaitu isian singkat. Bobot untuk nilai harian saya mungkin ambil 70%, sedangkan untuk ujian 30%, di mana ini saya terapkan sebagaimana pengalaman pada tahun lalu bahwa ketika saya terapkan hariannya 60%, 40% nilai ujian, ternyata banyak nilainya yang jatuh. Karena nilai ujiannya ternyata jatuh, nilai hariannya keseret karena berbandingnya 40 banding 60. Sedangkan untuk tahun ini kemungkinan akan saya bandingkan untuk hariannya saya ambil 70%, sedangkan untuk ujiannya saya ambil bobotnya 30%. Jadi kalau nilai ujiannya bagus, itu akan mendongkrak 30% daripada nilai hariannya. Jika ujiannya pun dapat terendah, tidak terlalu menyeret ke bawah nilai hariannya yang sudah bagus. Nilai harian akan saya ambil berdasarkan kelengkapan catatan, berdasarkan kerapian buku, berdasarkan kepahaman dia ketika berinteraksi di lokal. Itu semua ada saya pandang. Makanya setiap kali saya masuk, saya pasti absen anak-anak. Itu saja. Tidak perlu khawatir kalau ujian melakukan hadis mata pelajaran Padani, karena bagaimanapun ujian bukan satu-satunya nilai yang akan saya jadikan patokan. Hanya 30%, sisanya adalah bagaimana sikap anak di kelas, bagaimana anak menjawab pertanyaan dan berinteraksi ketika saya mengajar di kelas, juga kelengkapan catatan, juga kerapiannya. Juga kemampuan anak dalam memahami maksud pertanyaan. Karena perlu saya sampaikan bahwa banyak daripada anak-anak kita yang belum paham maksud pertanyaan. Jadi mereka sudah bisa baca tulis, mereka sudah lancar, tapi ketika disodorkan pertanyaan, mereka pasti selalu bertanya, Pak ini jawabannya apa Pak? Pak ini maksudnya kemana Pak? Karena memang keterbatasan mereka dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang mereka terima. Jadi itu saya maklumi saja sebagai perhatian bersama. Yang jelas anak-anak waktunya belajar, ujian kita seminggu, setelah itu baru libur, baru main, baru kerjakan hal-hal yang kalian suka, hobi kalian dan segala macam. Sekian saja, mohon maaf kalau video terlalu panjang, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Wallahumma bi'il aqwami tarik, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.